Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom dari studio Gereja Masehi Aten hari ke-7 daerah Konferensi Minahasa dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya. Kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat pelajaran yang ke-9 dengan judul Menghidupkan Hukum. Tetapi sebelum kita mempelajari ringkasannya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kekal di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar apa yang kami pelajari lewat kami membaca dan mendengar boleh memberikan pengertian dan kami boleh alami di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, pastikan bahwa kita belajar Sekolah Sabat dari hari ke hari dan kita akan mendiskusikan pelajaran Sekolah Sabat di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing. Nah, mari kita lihat ayat tema pada pelajaran yang ke-9 ini dengan topik menghidupkan hukum. Terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat 23 sampai ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Ayat ini berkata, "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas, janganlah kamu buat bagimu." Nah, saudara-saudara, setelah mengumumkan dekalog atau hukum ini, maka bangsa Israel atau mereka meminta Musa untuk menjadi perantara antara Allah dan mereka. Kita bisa lihat itu di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-19. Dalam penjelasan ini mengatakan bahwa bagaimana ketika ia menyampaikannya kepada umat. Nah, hukum-hukum ini yang disebut Kitab Perjanjian dimaksudkan untuk mengatur kehidupan orang-orang Israel, dan oleh karena itu kehidupan kita juga, atau dengan kata lain dengan penyesuaian yang diperlukan terhadap realitas kita pada saat ini. Nah, saudara-saudara, singkatnya bahwa itu adalah penerapan praktis dari 10 perintah Allah pada kasus-kasus tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita melihat bahwa bagaimana dalam pelajaran ini hukum Allah ini dengan cara mengatasi kekerasan yang terjadi bagi bangsa Israel. Kalau kita melihat saudara-saudara di dalam penjelasan Sekolah Sabat ini, dalam Keluaran pasal 21 ayat 12, di sana dikatakan bahwa siapapun yang memukul seseorang dengan pukulan yang dapat menyebabkan kematian harus dihukum mati. Nah, ada penjelasan-penjelasan yang luar biasa dalam pelajaran ini. Bagaimana para pria dibebaskan setelah tahun ke-7, wanita jika mereka tidak menikah juga bebas. Seorang dapat tetap menjadi budak jika ia memilihnya. Itu dalam aturan perbudakan. Ada juga dalam aturan hukum mati. Kalau dalam perbudakan kita bisa lihat dalam Keluaran pasal 21 ayat 2 sampai 11. Kalau dalam aturan hukum mati kita bisa melihat dalam Keluaran 21 ayat 12 sampai 17. Dalam penjelasan ini dikatakan bahwa untuk pembunuh yang disengaja, atau juga dikatakan bagi siapa saja yang menyakiti atau mengutuk orang tuanya, atau juga tentang untuk penculik. Kemudian ada juga yang mengatur tentang cedera. Kejadian 21 ayat 18 sampai 32. Di sana dikatakan kewajiban kompensasi finansial. Kemudian juga di sana diatur bagaimana saudara-saudara hukum itu kepada para wanita. Nah, semua hukum ini berupaya untuk mengekang kekerasan dan penyiksaan
antar sesama mereka. Nah, kalau kita melihat bagaimana di kalangan masyarakat, Tuhan tidak puas hanya memberi kita hukum-hukum dasar dan membiarkan kita menerapkan sesuai keinginan kita. Dia dengan cermat memberikan contoh-contoh konkret agar kita dapat menerapkannya dengan benar. Contoh-contoh termasuk penyerangan binatang terhadap binatang dalam Keluaran 21 ayat 35-36, peminjaman dan penyewaan, dan lain-lain sebagainya. Nah, penekanan khusus diberikan pada perlindungan terhadap mereka yang lemah dan terpinggirkan, namun tanpa memberikan mereka keuntungan yang tidak adil, yaitu tanpa memutarbalikkan keadilan untuk menguntungkan atau merugikan mereka. Jadi sebagai perjanjian antara Allah dan umatnya, hukum-hukum ini juga mencakup cara kita seharusnya berhubungan dengannya. Selain istirahat pada hari Sabat, ada kewajiban untuk merayakan hari-hari raya yang mengingatkan kita akan pembebasan kita dari dosa, perlindungan ilahi, dan masa depan gemilang yang menanti kita. Saudara-saudara, kita melihat juga di sini mengapa Allah tidak memberikan Abraham tanah Kanaan, karena kejahatan orang Amori belum genap. Setelah 4 abad penuh, rahmat orang Kanaan tidak mengubah kebiasaan mereka. Sudah waktunya untuk menyerahkan tanah itu kepada bangsa Israel dengan damai. Kalau saja Tuhan sudah membawa mereka keluar dari Mesir tanpa harus berperang, membelah laut menjadi 2, memberi mereka makan secara ajaib, dan menuntun mereka dengan malaikatnya, bukankah Dia akan mampu memberi mereka Kanaan tanpa harus berperang untuk mendapatkannya? Saudara-saudara, seorang penulis rohani mengatakan bahwa selama berabad-abad hukum Tuhan telah dilestarikan sebagai standar moralitas tertinggi. Tidak semua penemuan sains atau imajinasi orang-orang cerdas mampu menemukan satu tugas penting yang tidak tercakup dalam aturan ini. Hukum Tuhan adalah jaminan hidup, harta benda, kedamaian, dan kebahagiaan. Hukum itu diberikan untuk menjamin kebaikan kita saat ini dan kekal. Saudara-saudara, kalau kita melihat dalam penjelasan sekolah Sabat ini, hukum ini dirumuskan dengan tujuan mencegah balas dendam, mengakhiri pertikaian berdarah, dan pembalasan tanpa penyelidikan sebelumnya. Kerugian harus dinilai oleh hakim, kemudian kompensasi moneter yang sesuai ditetapkan dan dibayarkan. Nah, praktek ini muncul untuk mencegah orang main hakim sendiri. Keadilan harus ditegakkan, tetapi selaras dengan hukum Tuhan. Saudara-saudara, kita melihat penjelasan dalam pelajaran sekolah Sabat ini dikatakan bahwa Allah tidak memberitahu kita bahwa si penyerang tidak akan dihukum atau bahwa tindakan apapun akan dibalaskan. Namun Dia dengan jelas memberitahu kita bahwa Dia akan menjadi penuntut bagi mereka. Meskipun balas dendam pribadi ditoleransi dalam kitab perjanjian, hal itu dibatasi dengan menciptakan sistem peradilan untuk mencegah penyalahgunaan. Tak seorang pun dapat secara bersamaan berperan sebagai hakim, juri, dan apa saja. Jika hukuman harus dijatuhkan, hukuman itu harus dilakukan melalui proses peradilan yang adil, dan Kristus akan menjadi hakim tertinggi dan terakhir. Saudara-saudara, sebagai penutup ringkasan pelajaran sekolah Sabat, sekali lagi seorang penulis rohani mengatakan, sebagai pencipta segalanya, Tuhan adalah penguasa atas segalanya. Dan Dia berkewajiban menegakkan hukumnya di seluruh alam semesta ini.
menuntut lebih sedikit dari makhluknya. Selain ketaatan pada hukumnya, sama saja dengan membiarkan mereka hancur. Gagal menghukum pelanggaran hukumnya sama saja dengan menempatkan alam semesta dalam kekacauan. Hukum moral adalah penghalang Tuhan antara manusia dan dosa. Dengan demikian, hikmat yang tak terbatas telah menempatkan di hadapan manusia perbedaan antara yang benar dan yang salah, antara dosa dan kekudusan. Saudara-saudara, kita akan mendiskusikan lebih jelas dan lebih mendalam di setiap UKSS yang ada di jemaat. Kita akan tutup pelajaran sekolah sahabat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih kami telah mempelajari firman-Mu lewat pelajaran sekolah sahabat. Biarlah Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga apa yang telah kami baca, apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami pelajari boleh memberikan kekuatan iman bagi kami, dan Roh Kudus akan memampukan kami untuk kami menghidupkan apa yang benar sesuai dengan hukum Allah atau perintah Allah. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.